Shalom, selamat pagi semuanya dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa pada hari ini, khususnya di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang melakukan perjalanan ke bumi, sehingga seluruh dunia, semua isi planet ini bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan satu-satunya kepada Engkau. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini, pada momen ini, kami memperingati Ascension Day, kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Semua orang yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia, biar kami semua maju one step ahead, maju satu langkah mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat pada tanggal 27 Januari 1967, Amerika Serikat melakukan uji coba peluncuran pesawat Apollo yang pertama. Apollo yang pertama ini ditujukan untuk mencapai orbit bumi. Perjalanan pertama manusia di orbit bumi, khususnya dari Amerika Serikat. Diawaki oleh 3 orang yang bernama Gus Grissom, kemudian Ed White, dan Robert Chaffee sebagai komandannya. Nah saudara, pada saat uji coba itu mulai dilangsungkan di Houston, maka ada salah satu bagian dari kabel, salah satu kabel yang terkelupas insulasinya. Dan sehingga tembaganya muncul sedikit. Dan masalahnya posisi kabel itu berdekatan dengan pendingin daripada roket yang akan diluncurkan. Yang terdiri dari ethylene glycol. Tanpa bisa diduga ternyata tembaga itu bereaksi secara reaksi kimia dengan ethylene glycol sebagai pendingin daripada roket itu. Apa yang terjadi? Sungguh malapetaka saudara. Tepat pada pukul 6.31 pagi hari, Robert Chaffee sebagai komandan berteriak di dalam ruang kemudi Apollo 11 dan dia berkata, ada api di sini. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara teriakan kesakitan, lalu komunikasi terputus, maka 3 orang awak astronot itu pun tewas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya perjalanan ke dunia yang lain itu tidak mudah. Perjalanan ke dunia yang lain itu sangat berbahaya. Dan salah sedikit bisa menimbulkan akibat yang fatal. 2 tahun kemudian, Presiden Amerika Serikat yang bernama Richard Nixon memerintahkan kepada satu stafnya yang bernama William Shafir untuk membuat pidato atau naskah pidato yang dia sudah siapkan. Karena 2 tahun kemudian Apollo 11 akan diluncurkan. Pidato itu berjudul Ketika Perjalanan Bulan Mengalami Tragedi. Jadi sudah disiapkan naskah pidato oleh Presiden Richard Nixon. Karena 2 tahun kemudian Apollo 11 diluncurkan. Perjalanan dari bumi ke bulan menempuh 3 hari. Dan saudara-saudara, pada waktu ini perjalanan itu diawaki oleh 3 orang juga. Yang dikomandanin oleh Neil Armstrong, kemudian ada Edwin Aldrin, dan salah satu orang lagi yang bernama Michael Collins. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu perjalanan itu diluncurkan, naskah pidato sudah disiapkan, sehingga pada waktu nanti pesawat Apollo 11 ini gagal, maka Presiden Nixon akan segera muncul di televisi dan radio Amerika Serikat dan merelakan para astronot ini meninggal dunia, dan mungkin salah satu menterinya akan berkata bahwa mereka adalah pahlawan. Dan Presiden Nixon akan berpidato. Tetapi itu tidak terjadi saudara, karena Apollo 11 tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969 berhasil mendarat di bagian bulan yang bernama Sea Tranquility di Laut Ketenangan. Nah disitulah Apollo 11 mendarat, modul lunar Apollo 11 mendarat. Manusia pertama yang turun dari modul lunar Apollo 11 itu bernama Neil Armstrong berhasil menjejakkan kakinya di permukaan bulan yang berdebu. Saudara-saudara,
Pada waktu mereka akhirnya selesai dalam misinya di bulan, mereka kembali ke bumi. Tidak mudah juga saudara, sangat complicated. Singkat kata, mereka akhirnya mendarat di bumi dengan selamat. Seluruh dunia merayakan, apalagi rakyat Amerika Serikat. Mereka diarak pawai besar-besaran di kota-kota di Amerika Serikat, di Washington DC. Dan mereka diundang jamuan makan malam menyambut pahlawan. 3 orang pahlawan yang berhasil mendarat di bulan dengan Apollo 11. Dan Presiden Nixon menghadiahkan Presidential Medal Freedom, yaitu medali kehormatan dari presiden yang tertinggi untuk orang sipil. Saudara-saudara, itu adalah sejarah. Itu membuka perjalanan manusia mengeksplorasi antariksa. Hari ini tidak terhitung berapa banyak ulang-alik pesawat ke orbit bumi. Nah, saudara-saudara, hari ini 21 Mei 2020 kita merayakan Ascension, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Arti daripada Ascension adalah Yesus Kristus pulang ke sorga. Yesus Kristus pulang kepada para malaikatnya. Yesus Kristus kembali kepada kemuliaannya. Dia memang berasal dari sorga, bahkan sebelum dunia dijadikan dia sudah ada di situ. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya mengatakan demikian. Saya baca buat saudara-saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya loncat ke ayat 10, 11, dan 12. Ia, yaitu Yesus, telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, supaya mereka, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Pada waktu Yesus Kristus pulang, pada waktu Yesus Kristus terangkat ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya tidak bisa bayangkan perayaan apa yang akan terjadi di sorga pada waktu itu. Karena Yesus pergi ke dunia yang lain, melakukan perjalanan yang sangat berbahaya. Dia datang ke dunia yang lain, yaitu ke dunia manusia yang berdosa. Dan kalau Apollo 11 itu melakukan misinya total pergi pulang, yaitu dari bumi ke bulan balik lagi ke bumi adalah 8 hari, 3 jam, dan 18 menit. Maka Yesus melakukan misinya selama 33,5 tahun. Dan misi yang Yesus lakukan ini sangat-sangat berbahaya. Sebelum dia datang, dia sudah ditolak. Bahkan sejak bayi dia sudah tidak dikehendaki. Bagaimana saudara tahu Raja Herodes membunuhi semua bayi di Bethlehem untuk mencegah Yesus lahir. Bagaimana pada waktu itu bayi Yesus yang masih lemah, belum lagi 40 hari. Kalau orang Indonesia itu bayi mesti tunggu 40 hari di rumah baru bisa keluar. Yesus belum lagi 40 hari harus dilarikan oleh Yusuf pada waktu Yusuf dibangunkan oleh malaikat untuk lari nggak tanggung-tanggung saudara ke Mesir melewati padang gurun. Perjalanan misinya sangat tidak dikehendaki oleh manusia. Alkitab mencatat manusia menolaknya. Nah saudara-saudara, bukan cuma itu, seumur hidupnya dia dicobai. Bahkan iblis mencobai dia di padang gurun pada waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam saudara. Dia dicobai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dia digoda, dia dimusuhi, dia dikejar-kejar, dia dibuat tidak nyaman. Dan puncaknya dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. 33,5 tahun pelayanannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kubur, yaitu Paskah. Dan 40 hari dia muncul di mana-mana. Dia muncul kepada 2 orang di Emmaus, dia muncul kepada para murid, dia muncul kepada 500 orang murid, dia muncul di mana-mana. Dan setelah 40 hari dia terangkat ke awan-awan. Dia naik ke sorga. Maka mission accomplished. Selesai. Kalau perjalanan manusia ke bulan adalah perjalanan yang berbahaya. Membuka, mengeksplorasi
alam semesta. Meskipun belum bisa jauh lebih dari bulan, manusia belum berhasil mendarat di Mars, apalagi eksplorasi planet-planet dan bintang-bintang lain di galaksi Bima Sakti, belum lagi galaksi-galaksi yang lain. Maka mission accomplished yang dilakukan Yesus adalah dia selesai membuat manusia yang harusnya mati bisa memperoleh hidup setelah kematian. Pada hari ini Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins semuanya sudah meninggal dunia. Manusia tidak bisa bangkit dari kubur. Manusia tidak bisa berhasil bangkit dari kematian. Tetapi misi yang dilakukan Yesus membuat manusia bangkit dari kematian. Memperoleh kehidupan yang kekal. Memperoleh harapan. Buat saudara dan saya ada kehidupan setelah kematian. Dan ini adalah bukan cuma sejarah. Ini bukan cuma tonggak sejarah manusia. Tapi ini adalah peristiwa yang kekal. Dari manusia pertama sampai manusia yang akan datang. Ini bukan soal teknologi saja. Ini complicated. Ini menyangkut saudara dan saya dan anak cucu kita hidup kekal setelah mengalami kematian. Ada jalan setelah kematian. Nah, apa yang Yesus lakukan di sorga? Apa yang sorga lakukan? Ada 3. Saya mencatatnya, saya simpelkan atau sederhanakan 3R. Yang pertama adalah records. Sorga mencatat record semua tentang kita. Nah, saudara, record atau catatan-catatan, kita tidak bisa hidup tanpa catatan. Saudara ingat pada waktu saudara lahir, maka sudah ada catatan buat saudara dan saya yang dinamakan akte lahir. Pada waktu saudara mau ke dokter imunisasi pertama, maka sudah ada catatan kapan harus berkunjung ke dokter, catatan imunisasi apa yang saudara suntik di tubuh saudara. Dari sejak bayi kita sudah punya catatan. Catatan ukuran kaki, catatan berat badan waktu lahir, lalu catatan golongan darah. Lalu setelah kita bertumbuh lebih besar, kita sekolah, maka sekolah punya catatan tentang kita. Waktu mulai TK, sampai kita kuliah, sampai kita lulus, catatan-catatan, semua catatan. Saudara punya IKTP, tanda pengenal penduduk, maka saudara punya catatan nomor induk penduduk. Saudara punya catatan. Polisi, kalau saudara berurusan dengan polisi, maka saudara punya catatan di kantor polisi. Negara punya catatan tentang saudara. Bank punya catatan tentang saudara. Saudara tidak bisa hidup tanpa catatan, records. Tapi saya mau beritahu saudara, ada records juga di sorga yang mencatat saudara dan saya. Alkitab menyatakan di dalam Amsal 15 ayat 3 dikatakan demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi Amsal 15 ayat 3 mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Berarti saudara mau pergi kemana? Tuhan tahu. Tuhan catat. Apa yang saudara pikirkan Tuhan catat. Apa yang saudara katakan Tuhan catat. Apa yang saudara lakukan Tuhan catat. Aktivitasmu, pikiranmu, perkataanmu semua Tuhan catat. Karena di Amsal 15 ayat 3 dikatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi, merecords orang jahat dan orang baik. Saudara-saudara, dengan demikian kita tahu bahwa surga mencatat tindakan kita. Surga mencatat, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, surga memiliki catatan, surga memiliki sistem pencatatan, records yang abadi. Saudara dan saya ada catatannya. Bukan cuma di bumi kita punya catatan. Surga juga punya pencatatan. Anda bisa meninggalkan dunia ini dan pergi ke surga. Bisa. Anda mungkin sakit kanker, atau Anda mungkin sakit paru-paru, Anda mungkin kecelakaan, Anda mungkin meninggal dengan baik-baik, masih bisa ke surga. Tetapi Anda tidak bisa ke surga tanpa Yesus bersama Anda. Karena itu penting sekali catatan ini. Apakah Anda sudah tercatat namanya di sorga? Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 15. Rasul Yohanes mengatakan demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sekali lagi, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pertanyaannya, apakah saudara sudah tercatat belum saat ini di database kerajaan sorga?
Pada waktu pemilu tahun 2019 yang kemarin, saya mencoba mendaftarkan. Ternyata nama saya tidak tercatat di database pemilih, sehingga saya harus lapor ke kelurahan. Sama dengan itu, apakah saudara namamu sudah tercatat di kitab kehidupan? Seperti yang ditulis di dalam Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah sekarang ini adalah pesan yang sangat-sangat penting. Saudara punya rekening di bank tetapi ada masalah dengan rekening saudara, saudara protes dengan banknya, fine. Saudara punya masalah dengan catatan saudara di sekolah atau di kampus atau di RT, punya catatan di kantor, lalu punya masalah, saudara berjuang untuk membereskannya, fine, baik. Tetapi catatan dari semua catatan yang saudara harus ada adalah nama Anda terdaftar di database Kerajaan Sorga. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana saya yakin bahwa saya sudah terdaftar? Bagaimana saya terdaftar? Bagaimana saya ada di database Kerajaan Sorga? Alkitab memberi jalan bagi saudara untuk mengucapkan pengakuan saudara. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi simple. Pertama mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Sebelum saya lanjutkan ke poin kedua, mari kita beresin dulu. Supaya saudara yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun saudara melihat, kapanpun saudara menyaksikan, pastikan saudara ada di database Kerajaan Allah. Mari ikutin saya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Saya akan pimpin Anda berdoa, saudara ikutin. Semua yang tidak yakin namanya ada di dalam database Kerajaan Allah. Yang tidak yakin tertulis di dalam Kerajaan Allah. Ikuti apa yang dikatakan kitab Roma 10 ayat 9 dan 10. Mari berdoa bersama saya. Bapa di dalam surga, pada saat ini aku mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Aku minta ampun atas segala dosa dan kesalahanku. Dan aku mengundang Yesus Kristus masuk dalam hidupku. Ambil alih hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan, aku serahkan hidupku mulai detik ini seterusnya. Bahwa aku adalah pengikut-Mu, bahwa aku adalah anak-Mu. Yesus Kristus Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya bahwa Engkau sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, berdasarkan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, saudara yang mengikuti doa tadi, namamu sudah ada di dalam database Kerajaan Allah. Namamu sudah tertulis, sudah terikot. Jadi pada waktu di sorga, Tuhan Yesus melakukan aktivitas apa? Nomor 1, records, mencatat. Yang kedua, R yang kedua adalah review. Review. Nah saudara-saudara, apa itu review? Di dalam dunia militer dikenal namanya pass in review. Apa itu pass in review? Pada waktu inspeksi militer, misalnya ada pengangkatan komandan baru, atau ada upacara kebesaran militer, maka selalu ada inspeksi pasukan. Dan biasanya para tentara yang unit-unit terbaik, pribadi-pribadi yang terbaik, mereka dapat penghargaan. Lalu mereka disematkan tanda penghargaan, ya apa kenaikan pangkat dan sebagainya di hadapan tentara militer yang lainnya. Maka pemimpinnya, para komandannya atau panglimanya menyematkan tanda penghargaan. Itu namanya pass in review. Dan itulah yang akan terjadi di dalam kerajaan Tuhan. Pada waktu nanti di sorga, kita juga akan direview. Nah, review ini atau pengujian ini atau penilaian ini bukan penilaian keselamatan. Jadi saudara yang tadi berdoa atau saudara yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus,
maka kehidupan lamamu tidak direview lagi. Sekali lagi, ini penting. Yang direview bukan kehidupan lamamu, tapi hidup barumu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan review seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi saudara, kita semua akan direview di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah, apa yang direview bukan kehidupan lama kita, tetapi kehidupan saat ini, saat dimana kita kenal Tuhan. Kenapa? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau dulu saudara hidupnya rusak, hari ini saudara terima Tuhan Yesus, maka Tuhan mereview hidupmu mulai hari ini. Kalau hidupmu yang lalu tidak dihitung, maka Tuhan mereview hidup yang sekarang. Kenapa? Yang tadi 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu penting sekali saudara, di hadapan tahta pengadilan Kristus, saudara pastikan saudara sudah ada di database kerajaan Allah. Sudah ada di dalam kelahiran baru, sudah dibasuh oleh darah Yesus. Caranya tadi dengan doa yang tadi yang saya pimpin. Nah saudara, apa yang direview? Kan pertanyaannya kan gitu. Apa yang direview? Review ini bukan soal keselamatan. Review ini adalah apa yang kamu kerjakan di bumi. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi yang akan direview di tahta pengadilan Kristus bukan keselamatan. Yang akan direview di tahta pengadilan Kristus adalah hasil pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus di bumi. Beberapa hari lalu kita mendengar ada seorang Kristen wanita, lulusan universitas salah satu terbaik di dunia, MIT. Belajar bahasa Indonesia di Salatiga. Kemudian tidak mencari kekayaan buat diri sendiri untuk bekerja di perusahaan Amerika Serikat, melainkan melayani di Papua. Dia menerbangkan pesawat MAF, pesawat kecil, untuk membawa perbekalan COVID-19 untuk orang-orang Papua. Dia lulusan MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dia seorang IT, dia masih muda. Dia meninggalkan negaranya Amerika Serikat, belajar bahasa Indonesia di Salatiga, melayani Tuhan di Papua dengan menerbangkan pesawat MAF. Ternyata jatuh di Danau Sentani. Kira-kira apa hasil reviewnya di tahta pengadilan Kristus? Bandingkan dengan orang Kristen sudah lama. Hidupnya biasa-biasa. Begitu egois hidupnya. Mementingkan diri sendiri. Gak ngapa-ngapain buat Tuhan. Seringkali berontak. Seringkali kalau suami dan istri seringkali ribut untuk hal-hal sepele. Tidak suka hal-hal yang rohani. Tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah ibadah atau bolong-bolong ibadah. Baca firman juga bolong-bolong. Kira-kira kalau direview, apa hasilnya? Review ini di tahta pengadilan Kristus adalah apa yang kita kerjakan saat ini. 1 Korintus 3 ayat 13 saya ulangin. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ada macam-macam orang Kristen di dunia ini. Ada macam-macam pengikut Kristus di dunia ini. Ada yang berbuat sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Ada yang gak ngapa-ngapain. Karena itu saudara yang mendengarkan tayangan dimanapun kau mendengarkan tayangan ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika saya sudah diselamatkan. Maka saya biasa-biasa aja, santai-santai aja. Hidup untuk diri sendiri, gak peduli sama yang lain.
Kalau saudara tahu Suster Teresa, dia berpengaruh besar membangun komunitas di Kalkuta. Bukan cuma itu menginspirasi seluruh dunia. Selalu ada orang-orang yang berbuat sesuatu buat Tuhan. Pertanyaannya siang hari ini, bagaimana saudara dan saya? Berapa tahun Anda Kristen? Ngapa-ngapain gak buat Tuhan? Kalau gak ngapa-ngapain, yuk kita doa dulu sekarang. Janji sama Tuhan, di Ascension Day 21 Mei 2020, it's a turning point, titik balik di mana saya mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Mari berdoa yang kedua, buat semua saudara dan saya yang mengaku dirinya Kristen, tapi belum ngapa-ngapain buat Tuhan. Ayo sekarang waktunya ngapa-ngapain. Mari berdoa, ikutin saya. Bapa di dalam surga, ampuni aku yang diselamatkan dengan mahal oleh darah Yesus. Lebih mahal dari emas, perak, dan permata. Tetapi enggak ngapa-ngapain. Tidak berfungsi seharusnya. Ampuni aku. Dan biarlah hari-hari ini aku mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau melayani Tuhan sesuai kapasitas yang ada padaku. Mau kontribusi bagi kerajaan Allah. Ada orang-orang yang hebat seperti seorang wanita yang dari MIT yang belajar bahasa Indonesia di Salatiga, lalu melayani di pedalaman Papua, lalu jatuh di Danau Sentani. Mungkin kami tidak seperti itu, tetapi minimal jangan jauh sekali bedanya. Kami harus ngapa-ngapain buat pekerjaan Tuhan, buat menolong sesama, khususnya di masa-masa COVID-19 ini. Kami lebih peduli kepada mereka daripada mementingkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami melayani Tuhan, membagikan firman Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau saya sebagai ayah, biarlah saya menjadi ayah yang baik. Kalau saya sebagai suami, suami yang mengasihi Tuhan. Saya sebagai istri atau ibu, istri atau ibu yang mengasihi Tuhan. Kalau saya sebagai anak, biarlah anak yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi 2 R. R yang pertama apa? Di sorga ada records. R yang kedua apa? Di sorga ada review. Dan R yang ketiga terakhir, rewards. Ternyata sorga memberikan rewards. Di dalam Matius pasal 5 ayat 12 dikatakan demikian. Pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Matius 5 ayat 12 menyatakan demikian. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Ada rewards. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Lalu Yesus melanjutkan di dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi ada upah di sorga. Our final destination. Our final destination adalah sorga. Dan sorga jangan sampai kita tidak mendapatkan reward. Nah saudara-saudara, sorga menjadi tujuan terakhir kita. Yesus sekarang ada di sorga. Di our final destination. Nah, selain memberi reward, apa yang Yesus lakukan? Dia menyediakan tempat di sorga buat kita dan saudara dan saya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan pada waktu Ascension hari ini. Di mana ada 3 R. Sorga mencatat saudara, records. Saudara mereview saudara, yaitu meneliti apa yang sudah kamu lakukan dan saya lakukan. Dan yang ketiga, saudara memberi rewards. Records, review, dan rewards. Nah saudara-saudara, saudara mungkin ke sorga tanpa dalam keadaan sehat. Saudara mungkin ke sorga tanpa harta. Saudara mungkin ke sorga tanpa terkenal. Saudara mungkin ke sorga tanpa kaya. Saudara mungkin ke sorga tanpa populer. Saudara mungkin ke sorga tanpa punya kecantikan. Saudara mungkin ke sorga tanpa teman. Tetapi dengarkan, saudara tidak mungkin ke sorga tanpa Yesus. Mari bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Terima kasih. Ada 3 R yang mengingatkan kami bahwa hidup kami itu ada recordnya. Jangan sampai kami hidup tidak tercatat namanya, tidak terrecord di database kerajaan sorga. Karena itu biarlah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kedua, kami juga direview kehidupan kami. Perbuatan-perbuatan baik apa yang kami lakukan. Kinerja kami bagaimana bagi kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kami juga diberikan rewards sesuai dengan apa yang kami lakukan. Biarlah kami tidak hanya sibuk mengumpulkan rewards di bumi, harta di bumi, tetapi kami juga selain mengumpulkan harta di bumi, kami mengumpulkan rewards di sorga, yaitu harta di sorga. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengar firman hari ini. Sertai mereka tetap resilience. Tetap resilience. Terima kasih Bapa. Mari jemaat arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah engkau di-records, di-review, dan mendapatkan rewards di sorga. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Jangan lupa kita akan bertemu lagi ibadah Minggu SLCC secara online. Tuhan memberkati.